dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna GPIB Bukit Sion Balikpapan, tanggal 7 Februari 2021. Teman-teman, kalian masih ingat nggak yel-yel PT Bukit Sion? Kalau begitu, kita ucapkan secara bersama-sama ya. Apa kabar PT Bukit Sion? Rajin beribadah, bertumbuh, dan sukses. Yes, yes, yes. Teman-teman, mari kita berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Mars PT GPIB. Nyanyinya yang semangat ya teman-teman. Teman-teman, mari kita menyanyikan puji-pujian dari NKB nomor 21, bait yang pertama, Ku Diberikan Kidung Baru. Teman-teman, marilah kita berdoa untuk memulai ibadah hari ini. Tuhan Yesus, sertailah kami yang mengikuti ibadah online pada hari ini, sertailah juga pelayan firman yang memberitakan firman, dan juga sertailah ibadah hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, ampunilah dosa kami, haleluya, amin. Teman-teman, sebelum kita memasuki pembacaan dan perenungan firman Tuhan, marilah kita menyanyikan puji-pujian dari KMM 126, bait yang pertama, Into My Heart. Shalom adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita satu di dalam doa. Tuhan, kembali lagi kami berdoa pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau telah
mengumpulkan kami anak-anak taruna sektor pelayanan 1 sampai 11 ya Tuhan. Kiranya senantiasa Tuhan memberkati akan anak-anak taruna pada saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bahwa pada saat ini kami akan membawakan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman itu boleh menerangi hati dan pikiran kami, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam Lukas 9 ayat 28 sampai 30. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Cukup di sini pembacaan firman Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan kita, pembacaan kita terambil dari Lukas 9 ayat 28 sampai 30. Itu menceritakan tentang peristiwa, tentang dengarkanlah Mesias. Peristiwa dalam bacaan kita berkaitan erat peristiwa yang terjadi sebelum pengakuan Petrus, diceritakan pada pasalnya yang ke-28. Petrus dalam kuasa Roh Kudus mengaku Yesus sebagai Mesias dari Allah. Atas dasar pengakuan Petrus ini, kemudian Yesus memberitahukan tentang Mesias yang harus menderita dan syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang jika ingin mengikuti dia. Kira-kira 8 hari sesudah pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus ke atas gunung. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan Yesus, ada suatu gunung yang bernama Tabor. Itu adalah tempat mereka untuk berdoa, ya. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan Yesus, dalam pentabisan itu didahului dengan penampakan Tuhan Yesus, ya. Penampakan diri Musa dan Elia yang pertama-tama yang menampakkan dalam penampakan itu, ya, sebelum Yesus datang. Yang berbicara tentang tujuan kepergian Yesus sebagai Mesias akan digenapi di Yerusalem. Nah, Mesias akan digenapi di Yerusalem. Pemandangan ini begitu menakjubkan sehingga Petrus ingin membuat satu pengabdian dengan mendirikan 3 kemah. Nah, di situ dia ingin supaya nanti ketika dia mendirikan kemah itu menjadi bukti atas kehadiran Tuhan Yesus, ya. Nah, adik-adik dikasih dalam Tuhan Yesus, Kadesi mau bertanya, siapa sih Mesias itu? Nah, Mesias itu adalah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik dikasih Tuhan Yesus, kita sudah tahu bahwa Mesias itu adalah Tuhan Yesus. Nah, pada penampakan itu juga kita bisa lihat di situ ada yang pertama-tama kali menampakkan diri adalah Musa dan Elia, ya. Sedangkan di situ dikatakan bahwa Mesias akan digenapi di Yerusalem. Ya. Nah, adik-adik dikasih Tuhan Yesus, maukah adik-adik menjadi seperti Petrus? Walaupun dia masih ragu-ragu atau masih belum mengerti, tapi dia percaya bahwa Mesias itu adalah Tuhan Yesus. Nah, bagaimana caranya adik-adik untuk menjadi
bagaimana adik-adik menjadi pengikut Yesus yang setia, yang mau melayani Tuhan Yesus, yang mau menjadi murid yang paling setia. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan Yesus, yaitu dengan cara kita rajin beribadah, ya, pergi pelayanan, pergi mengikuti teruna di setiap hari Minggu, atau mengikuti IHMPT, ya, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Kita jangan sampai meninggalkan Tuhan Yesus, karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, ya kan? Nah, gelar Mesias pada Yesus mengakibatkan penderitaan dan kematian yang harus dialaminya, ya. Penderitaan dan kematian itu tidak mengurangi kemuliaannya. Dari Yesus hal itu justru menguatkan kemuliaannya. Jadi walaupun dia benar-benar menderita, ya, walaupun dia harus mengalami siksaan, itu tidak mengurangi rasa penderitaan atau rasa kemuliaannya. Nah, jadi adik-adik bisa juga melakukan apa yang kita bisa lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan kita tidak mau pergi ke teruna, tidak mau beribadah, ataupun kita pada pagi hari tidak mau lagi berdoa. Pernah Kak Desi mendengarkan satu cerita bahwa seringkali karena iman kita yang tidak kuat, kita bahkan meninggalkannya. Jangan adik-adik, ya, jadilah seperti Petrus, ya, walaupun dia belum begitu mengerti, tapi dia percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi adik-adik dikasih dalam Tuhan Yesus, ya, kehadiran Allah dalam awan, lalu suaranya yang berseru, "Inilah anak Allahku yang kupilih, dan dengarkanlah." Nah, jadi adik-adik, bahwa Yesus itu telah dipilih oleh Allah, ya, untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, adik-adik dikasih dalam Tuhan Yesus, jadi sebagai anak-anak taruna, rajinlah beribadah. Jangan meninggalkan ibadah, ya, pelayanan, karena itulah yang diinginkan Tuhan sebagai anak Tuhan. Demikianlah perenungan firman Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak buat semua kebaikan Tuhan kepada kami. Saat ini dalam kerendahan hati kami, mendoakan pelayanan kami yang ada di gereja kami Bukit Sion. Berkati juga para pendeta yang melayani di gereja kami Bukit Sion, agar selalu melayani dengan tulus dan sukacita. Berkati juga para presbiter, karyawan kantor yang ada di gereja kami Bukit Sion. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan dalam melayani gereja kami. Berkati juga kakak-kakak layan kami, berikan mereka kesabaran dan hati yang tulus untuk tetap setia melayani kami dengan sukacita. Berkati juga kami agar selalu sehat dan kuat. Kami pun menjadi anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, guru-guru, dan kakak-kakak layan. Agar kami selalu menjadi anak Tuhan yang baik, yang dapat melayani Engkau dan melakukan kehendak-Mu. Kami juga berterima kasih karena hari ini kami dapat beribadah dengan baik, dan kami tahu ini semua karena penyertaan Tuhan. Untuk itu kami berterima kasih atas Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk orang yang terkena virus COVID-19 dan penyakit lainnya. Berikan semangat dan sembuhkan mereka, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Kami juga mau berdoa buat mereka yang terkena PHK dan belum mendapatkan pekerjaan. Berikan harapan dan ladang pekerjaan baru. Tolonglah juga orang tua kami agar selalu sehat dan bisa membiayai pendidikan kami.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Tuhan Allah kami, berkatilah bangsa negara yang kami cintai ini, bangsa Indonesia. Berkatilah juga pemimpin, pemerintah, serta aparat pemerintahan mulai dari presiden, wakil presiden, sampai ke kepala desa. Kiranya Tuhan menganugerahkan hikmat dan kebijaksanaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa untuk kota kami, Balikpapan. Kiranya Tuhan melindungi kami dalam masa pandemi ini, sehingga kami warga Balikpapan dapat terpulihkan dan terbebas dari COVID-19. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus, yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita masuk ke dalam persembahan syukur. Namun, seperti biasa, silahkan memasukkan uang persembahan teman-teman ke dalam amplop dengan bertuliskan persembahan pekat PT dan dari sektor berapa. Kemudian, bisa disetor ke majelis jemaat di masing-masing sektor atau bisa dititipkan ke orang tua untuk disetor ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan teman-teman semua. Teman-teman, mari kita doakan persembahan kita. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami, biarlah persembahan ini menjadi ungkapan syukur bagi kita kepadamu. Ya Tuhan, biarlah ini menjadi berkat bagi gereja maupun kita semua. Terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik Pelkat PT Bukit Sion, selamat hari Minggu. Senang sekali Kanela boleh menyapa kalian di dalam IHM PT kita pada hari Minggu ini tanggal 7 Februari 2021. Kanela mau berterima kasih kepada pelayan firman Kak Desi Mais yang sudah boleh membawakan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu boleh menjadikan adik-adik PT sebagai penerus Kristus yang meneladani Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik PT, Kanela juga mau menyampaikan kita untuk mengikuti ibadah syukur HUT PT yang ke-38 pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 jam 4 sore. Bertempat di GPIB Jemaat Maranatha Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Ibadah syukur kita akan dilaksanakan secara live streaming ya adik-adik. Nah, adik-adik terima kasih juga kepada adik-adik yang sudah boleh terlibat di dalam ibadah kita pada hari ini, baik itu liturgis, doa syafaat, vokal grup adik-adik PT, dan tidak lupa juga Kak Nela mengucapkan terima kasih kepada tim multimedia yang sudah membantu kita di dalam perekaman ibadah kita. Itu aja yang Kak Nela ingin sampaikan. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Betapa baiknya Tuhan
Sebelum mengakhiri ibadah kita masuk dalam puji-pujian PKJ 185. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang belum, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur ya Tuhan, kembali kami mengucap syukur karena kami tadi sudah membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami semua dan menjaga dan melindungi adik-adik taruna pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, bersyukur dan berterima kasih.